Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini Kak Yatno Bintang punya tips menarik untuk membuat modul. Tips ini untuk para guru, para pembina, para pelatih dalam membuat modul. Karena banyak yang mengeluh bagaimana cara membuat modul. Modul itu seperti apa? Runtutannya seperti apa? Mengapa harus buat modul? Modul itu apa sih? Nah, daripada selalu bertanya-tanya, selalu memikirkan, Kak Yatno Bintang akan memberikan tips cara membuat modul yang praktis. Dan tentu cara itu ada berbagai model, berbagai macam corak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Jadi ada modul deduktif, ada modul induktif, ada modul pola quantum teaching, ada modul experience, dan pokoknya banyak modul. Modul sering kita dengar, tetapi susah untuk kita buat. Modul banyak bertebaran di mana-mana, tetapi kita malas membuat. Nah, kali ini Kak Yatno Bintang akan memberikan tips untuk guru membuat modul. Modul adalah bagian dari bahan ajar. Nah, bahan ajar itu adalah satuan pembelajaran yang diikat oleh waktu dan diikat oleh batas bagian tertentu. Bahan ajar itu acuan pembelajaran, sumber belajar. Bahan ajar itu media komunikasi antara guru dengan siswa. Lalu bahan ajar itu adalah operasional praktis, ingat ada kata praktis di situ, perangkat yang sistematis, bagian satu berhubungan dengan bagian yang lain. Bahan ajar itu adalah bahan untuk belajar mandiri, dan bahan ajar itu bahasanya sederhana, akrab, dan lugas. Mengapa harus sederhana? Karena modul itu akan dipelajari oleh pembelajar atau siswa di rumah, dimanapun, tanpa guru, tanpa pelatih, tanpa pendamping. Jadi modul itu bahan ajar, dan bahan ajar itu seperti yang saya sebut tadi. Nah, bahan ajar terdiri atas buku teks, modul, leaflet, poster, rekaman audio visual aids, kamus dan ensiklopedi, lembar kerja. Semua itu masuk ke dalam bahan ajar. Nah, bahan ajar itu modul, itu satuan yang harus ditempuh dengan belajar sendiri tanpa ada pendamping. Kalau leaflet sudah tahu ya, poster sudah tahu. Poster itu yang ditempel di tembok dengan gambar, dengan rincian, itu juga bahan ajar. Nah, modul adalah bahan ajar yang bisa dipelajari secara mandiri oleh siswa dimanapun dia berada, tanpa terkecuali dan tanpa petunjuk, didampingi oleh guru, dampingi pembina atau pelatih. Modul bahan ajar untuk belajar sendiri. Modul isinya ada satu pengantar. Pengantar itu adalah penggunaan modul, karena modul kan tidak didampingi oleh guru, maka harus ada pengantar yang jelas supaya anak bisa belajar sendiri. Yang kedua ada tujuannya, yang ketiga ada petunjuk penggunaan modul, yang keempat ada materi modul, ada ringkasan isi materi, lalu ada kata kunci, ada soal-soal karena dia harus belajar sendiri tanpa harus didampingi guru, kemudian ada jawabannya, dan tentu ada referensi, sumber belajar tindak lanjut atau bahan yang dipakai oleh si pembuat modul, sehingga siswa dalam belajar modul bisa membuka referensi berikutnya lewat internet. Nah, modul dengan bagian-bagian ini boleh diberi tanda A atau huruf Romawi. Jadi semua ada 9 bagian yang perlu dicermati oleh guru, pembina, ataupun pelatih. Apa yang harus dipakai sebagai modul? Itu hanya satu segmen, cukup 1 KD bisa menjadi satu modul. Paham ya?
Nah, sekarang bagian 1 itu pengantar. Pengantar yang baik bagaimana menggantikan guru ketika berada di kelas. Pengantar itu terdiri atas bahasa sapaan. Halo murid-murid, apa kabar murid-murid? Lalu ada persepsi dengan KD yang lalu, contohnya pada modul 2 Anda tadi sudah belajar tentang, nah kali ini kita akan belajar, lalu terdapat informasi yang harus dilakukan oleh pembelajar, yang harus dilakukan oleh orang yang mengerjakan modul, dia harus apa, ya, itu ada pengantar sehingga ini memperkuat pembelajar untuk masuk ke dalam modul itu sendiri. Nah, ini contoh bahasa pengantar modul, jadi bagian 1 pengantar. Bagaimana kabar Anda? Kabar Anda pasti baik-baik dan semakin bersemangat kali ini dan seterusnya. Atau persepsinya, pada modul 3 telah disebutkan bahwa, pada modul 4 ini Anda akan menerapkan dengan praktis cara membuat ikatan silang. Dan kalimat yang ketiga, contoh, modul ini terkait dengan modul menulis artikel KD berapa yang telah kita pelajari minggu lalu, dan seterusnya. Ini contoh bahasa sapaan, lalu persepsi, dan informasi. Bisa ya? Dan Anda bisa mengembangkan dari bahasa-bahasa ini dengan bahasa-bahasa yang lain. Sehingga nanti akan ada modul yang khas buatan Anda sendiri. Ini bagian pengantar. Nah, kemudian bagian 2 itu bagian tujuan. Tujuan itu terdiri atas 2, yaitu kompetensi dasar dan indikator. Jadi bunyinya, setelah Anda menyelesaikan modul ini, Anda diharapkan dapat apa? Contoh, Anda dapat membedakan ciri khas A dengan B, Anda dapat mengkonstruksi bangunan ringan, Anda dapat menggambar tentang apa, dan seterusnya. Jadi pada bagian 2 itu terdiri atas standar kompetensi dan indikator. Indikator tentunya dia lebih jelas, lebih rinci dari standar kompetensi. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga. Jadi di modul tulis saja judul babnya bagian 3 atau bab 3, petunjuk penggunaan modul. Nah, petunjuk apa judulnya terserah ya. Bagian 3 isinya tentang petunjuk, lalu cara-cara praktis menggunakan modul itu, cara praktis belajar dengan modul itu, lalu ada arahan kerja terkait dengan isi modul. Contoh, pada modul kali ini Anda diharapkan telah menyiapkan alat berupa tang, obeng, atau apa. Pada bagian ini siapkan alat untuk ini. Begitu ya, ini bagian ketiga. Nah, contoh praktisnya berikut. Inilah contoh praktis bahasa untuk bagian 3. Untuk mempelajari modul ini dengan mudah, Anda diharapkan menyiapkan alat seperti yang tertera dalam kotak di samping. Lalu ada kotaknya yang isinya instruksi-instruksi. Sebelum mengerjakan latihan di modul ini, Anda diharapkan mencermati skema dan grafik pada bagian 1 dan 2. Atau silakan pelajari konsep dan prinsip terlebih dahulu sebelum Anda menerapkan ke dalam komponen latihan. Atau Anda bisa membuat bahasa-bahasa lain yang isinya betul-betul memberikan petunjuk bagaimana pembelajar bisa dengan mudah menggunakan modul. Itulah bagian ketiga. Paham ya? Nah, pada bagian 4 atau bab 4 isinya materi modul, tapi judulnya jangan materi modul. Langsung disebut umpama mesin digital. Atau judulnya apa, mungkin menulis kreatif. Nah, materi modul diharapkan berangkat dari indikator dan capaian, harus sesuai dengan indikator dan capaian. Materi modul isinya tentang fakta,
materi, konsep materi, prinsip materi, dan prosedur. Yang dimaksud fakta itu informasi-informasi yang ada dalam materi itu. Contohnya berdirinya tahun berapa, tokohnya siapa, sampai sekarang bagaimana. Konsep itu berkaitan dengan definisi, uraian, pengertian, sedangkan prinsip itu berkaitan dengan ciri, cara-cara, lalu prosedur itu cara penerapannya. Kemudian ada contoh, ada asumsi, dan seterusnya. Jadi pada materi modul berikan contoh yang konkret dan sebanyak-banyaknya. Lalu berikan asosiasi pembandingan dengan yang lainnya. Bila perlu dimetaforkan supaya mudah dipelajari. Tambahkan gambar, boleh diambil dari yang lain, sumbernya ditulis ya. Grafik, animasi, film, grafis, dan link daring. Supaya materimu betul-betul mendalam, meluas, dan berbobot. Berikutnya ini pola pengembangan materi dengan modul-model deduktif. Modul-model deduktif biasanya diawali dengan konsep dulu. Definisi, pengertian, dan prinsip, yaitu ciri-ciri, aspek-aspek. Lalu diberikan contoh-contoh, grafik, cara pengerjaan, data, uraian, pokok tentang bagaimana penerapan secara praktis. Kemudian baru terakhir diberikan simpulan. Itulah model deduktif. Model deduktif itu dari konsep umum, penjelasan dulu, baru ke penerapan atau penugasan. Paham ya? Nah, kemudian model kedua ada modul yang model induktif. Model induktif tidak berangkat dari konsep, tidak berangkat dari pengertian. Dia berangkat dari fakta, data, contoh, ilustrasi, langsung ke cara pengerjaan, contoh gambar, dan seterusnya. Lalu diadakan pemaknaan, interpretasi, penyimpulan awal, yang di situ detail, praktis pengerjaan-pengerjaannya. Baru di bagian akhir materi itu ada penjabaran konsep dan prinsip. Contohnya, itulah tadi yang dimaksud dengan menulis kreatif. Jadi menulis kreatif ciri-cirinya adalah, prinsipnya adalah, begitu ya. Nah, berikutnya adalah bab 5, ringkasan. Ringkasan itu diambilkan dari isi materi tadi. Ringkasan itu biasanya dia padat, utuh, dan tidak ada ulasan lagi di dalamnya. Ringkasan betul-betul diambil dari materi, tapi hati-hati jangan ringkasannya terlalu pendek, susah dimengerti. Kalau bisa ringkasannya itu betul-betul mewakili isi materi. Gitu ya. Bagian 6 adalah kata kunci atau bab 6 kata kunci. Kata kunci itu isinya pengertian atau seperti kamus ya, penjelasan, konsep, prinsip, terapan, hubungan. Itu terangkan di situ kata kuncinya. Contoh, menulis kreatif merupakan apa pengertiannya, ciri-ciri menulis kreatif. Beda dengan ringkasan. Kalau ringkasan kan materi yang dipendekkan, yang disederhanakan, sedangkan kata kunci lebih cenderung ke definisi atau pengertian dari sebuah unsur tadi. Jadi jangan bingung dengan ringkasan. Bagaimana berikutnya? Nah, sekarang masuk di bab 7. Bab 7 adalah bagian evaluasi atau bab evaluasi yang isinya soal-soal untuk menguji apakah si anak, si pembelajar paham materi atau tidak. Maka soalnya betul-betul dibuat berasal dari isi materi tadi, tidak boleh menyimpang. Nah, soal ini hanya untuk menguji, melihat apakah pembelajar itu paham dengan modul apa enggak. Nah, maka buatlah soal
Dan kalau bisa soalnya itu harus autentik. Autentik itu betul-betul tidak dibuat-buat, tapi memang berdasarkan isi modul, lalu dia objektif, dan kalau bisa soal itu berkaitan dengan kinerja dan produk, sehingga praktek-praktek siswa, pembelajar bisa diukur dengan bagian evaluasi ini. Dan soalnya tidak usah rumit, buatlah sederhana 10 soal sesuai dengan indikator yang ada. Nah, kemudian bagian terakhir itu adalah daftar pustaka yang isinya rujukan dasar, rujukan lanjutan, dan rujukan inovasi. Yang dimaksud rujukan dasar itu adalah referensi yang digunakan ketika kita menerangkan materi-materi tadi. Jadi ada buku dasarnya. Rujukan lanjutan mungkin si pembelajar, pengguna modul ingin belajar lebih lanjut berkaitan dengan buku yang dicantumkan di situ. Sedangkan rujukan inovasi, kita akan melihat bagaimana contoh-contoh pengembangan inovasi yang telah dilakukan oleh murid lain di tempat lain, oleh pembelajar lain di tempat lain. Nah, maka si pembuat modul harus luas wawasannya sehingga mampu memberikan contoh siswa mana yang sudah berhasil, entah itu dari China, dari Jepang, dari Amerika, berikan contoh karena kan sekarang banyak daring web atau situasi yang bisa kita lihat lewat internet. Kemudian kita akan masuk ke bagian syarat-syarat membuat evaluasi yang tepat. Kalau bisa memang rujukan itu ada di materi dan ada jawabannya dan memang tepat untuk dilakukan. Jadi soal rujukan betul-betul memang ada di materi. Jadi tidak boleh memasukkan rujukan yang tidak ada di materi. Nggak boleh daftar pustaka asal penuh begitu saja. Dan daftar pustaka itu memang isinya juga berupa jawaban-jawaban yang ada di modul ketika dia membuka modul itu. Kemudian ada ketepatan di dalamnya. Jadi ketepatan tentang keterkaitan materi yang ada. Demikian ya. Sampai di sini, semoga Anda bisa membuat modul. Jika tidak bisa, tulis di komentar, nanti akan saya jawab. Demikian pertemuan kita. Sampai di sini, kita bertemu di kali lain. Salam Kak Yatno Bintang.